DJ Nansia. Gang, 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 and we bout to go. Kitchen lanes, it's a thing every time we show up. You a lame, 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 and you so below us. Bet your hoe she know us, 'cause you know we glowed up. Stay down, came up, came up. Stay down, came up, gang up. Di sebuah kepulauan yang indah di Asia Tenggara, terdapat sebuah negara bernama Indonesia. Negara ini unik karena terdiri dari ribuan pulau, dengan berbagai suku dan bahasa yang berbeda-beda. Pemerintahan Indonesia adalah sebuah sistem demokrasi, di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Pada suatu hari, rakyat Indonesia berkumpul untuk memilih pemimpin mereka. Mereka memilih dengan hati dan pikiran yang bebas karena setiap suara mereka sangat berharga. Setelah perhitungan suara yang panjang dan penuh ketegangan, terpilihlah seorang presiden baru yang berjanji akan membawa perubahan dan kemajuan bagi negara. Presiden baru itu bekerja keras bersama para menterinya. Mereka membuat kebijakan untuk memperbaiki ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Mereka juga berusaha menjaga keharmonisan antar suku dan agama, serta melindungi hutan dan laut Indonesia yang kaya akan sumber daya alam. Namun, tidak semua kebijakan itu diterima dengan baik oleh semua orang. Ada saja tantangan dan rintangan yang harus dihadapi. Dan dengan topik Good and Clean Governance di video ini, kita akan membahas isu-isu terkait sistem pemerintahan Indonesia beserta dengan solusinya. Good and clean governance berarti pemerintahan yang baik dan bersih, yaitu model pemerintahan yang efektif, efisien, jujur, transparan, dan bertanggung jawab. Maksudnya bagaimana sih pemerintahan yang terbuka terhadap publik dan bebas dari permasalahan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau disebut dengan KKN. Dalam konteks ini, good governance tidak hanya sebatas pengelolaan pemerintah semata, tetapi menyangkut lembaga baik pemerintah ataupun non-pemerintah. Apa saja sih prinsip-prinsip dari good and clean governance? Yang pertama ada partisipasi. Setiap warga negara memiliki hak atau suara dalam membuat keputusan, baik secara langsung maupun secara institusi untuk mewakili kepentingannya. Dan bentuk dari partisipasi tersebut dibentuk berdasarkan prinsip demokrasi, yakni kebebasan bersama dan mengungkapkan pendapat secara konstruktif. Yang kedua ada penegakan hukum. Kerangka hukum harus adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu, terutama pada hak asasi manusia. Sehubungan dengan hal itu, realisasi dari good and clean governance harus diimbangi berdasarkan komitmen pemerintahan yang mengandung unsur supremasi hukum dan hukum yang responsif. Apakah pemerintah sudah berhasil menerapkan good and clean governance? Good governance di Indonesia sudah mulai diterapkan sejak meletusnya era reformasi. Governance merupakan salah satu alat reformasi yang mutlak diterapkan dalam pemerintahan baru. Namun, hingga saat ini masih terlalu banyak kasus-kasus pelanggaran hukum dan etika sosial yang muncul dan jarang mendapatkan solusi hukum yang memuaskan masyarakat. Baru-baru ini terjadi kasus korupsi dengan kerugian negara sebesar 271 triliun, yang merupakan salah satu kasus korupsi terbesar yang pernah terjadi di Indonesia. Kasus ini berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang dan korupsi dalam pengelolaan komoditas timah. Penyidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung mengungkap bahwa ada beberapa pejabat dan pengusaha yang terlibat dalam praktik ilegal ini, yang menyebabkan kerugian ekonomi yang sangat besar bagi negara. Tindakan korupsi tersebut mencakup manipulasi data, penyelewengan dana, dan pemberian izin penambangan secara tidak sah.
Bagaimana upaya pemerintah untuk mewujudkan good and clean governance? Salah satu upaya pemerintah untuk mewujudkan good and clean governance adalah dengan membangun Komisi Pemberantasan Korupsi. Selain itu, upaya pemerintah untuk mewujudkan good and clean governance diselenggarakan dengan adanya reformasi birokrasi. Pelaksanaan reformasi birokrasi, baik dari sisi kelembagaan, prosedur, maupun sumber daya manusia.